Di zamannya yang tak terbatas, saat keheningan meliputi langit dan bumi, cahaya pertama bersinar, menghidupkan cerita penciptaan. Dari sumber cahaya ini, muncul dua entitas yang saling melengkapi, langit yang dihiasi oleh bintang-bintang dan bulan, serta bumi yang diberkahi dengan pegunungan yang kokoh dan lautan yang luas. Seperti lapisan-lapisan ayat suci yang terbuka untuk dipelajari, langit dan bumi berbicara dalam keharmonisan. Dalam Islam, langit dan bumi dihadirkan oleh Sang Pencipta, sebagai bukti kebesaran dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Langit yang menjaga bintang-bintangnya dan bumi yang menjadi tempat hidup kita adalah perwujudan dari rencana ilahi yang mengajak kita untuk merenung dan memperoleh hikmah dari keagungan penciptaannya. Seiring waktu berjalan, langit terus membentang di atas kita, mengingatkan akan keabadian dan kehadiran Yang Maha Kuasa. Bumi, tempat kita berpijak, mengandung berbagai keajaiban alam yang memberikan pelajaran dan contoh bagi manusia untuk merawat dan menjaga ciptaannya. Sebagai insan yang diberi amanah, kita diminta untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, meresapi kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap unsur. Dalam agama Islam, langit dan bumi tidak hanya menjadi latar belakang perjalanan manusia, tetapi juga memiliki makna mendalam yang mengajarkan tentang rendahnya manusia di hadapan kebesaran Allah, dan tanggung jawab kita untuk berlaku adil dan menjaga kelestarian alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Pengertian bumi dan langit. Bumi adalah planet tempat tinggal kita, serta salah satu planet yang termasuk dalam tata surya. Secara astronomi, Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi memiliki atmosfer yang mendukung keberadaan beragam bentuk kehidupan, termasuk manusia dan berbagai spesies lainnya. Secara geologi, bumi adalah sebuah bola berbatu dengan kerak padat yang terdiri dari berbagai lapisan, termasuk inti yang panas dan padat di bagian tengahnya. Permukaan bumi terdiri dari daratan, lautan, dan beragam fitur seperti gunung, lembah, dan dataran. Bumi juga memiliki pergerakan tektonik yang mengakibatkan pergeseran lempeng-lempeng kerak bumi. Bumi memiliki iklim, cuaca, dan ekosistem yang kompleks yang memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Selain itu, bumi juga menjadi tempat bagi interaksi sosial, budaya, dan peradaban manusia selama ribuan tahun. Langit dalam konteks umum merujuk pada ruang di atas permukaan bumi yang terlihat dari mata manusia. Namun, dalam berbagai konteks, langit dapat memiliki makna yang berbeda. 1. Langit sebagai ruang luar angkasa. Dalam astronomi, langit mengacu pada seluruh ruang di luar atmosfer bumi. Ini mencakup bintang-bintang, planet-planet, galaksi, dan objek-objek astronomi lainnya. Langit di sini adalah alam semesta yang luas. 2. Langit sebagai atmosfer bumi. Dalam konteks sehari-hari, langit merujuk pada bagian atmosfer bumi yang terlihat dari permukaan, termasuk lapisan awan, udara biru, atau malam yang dihiasi oleh bintang-bintang. 3. Langit dalam agama. Dalam banyak agama, termasuk Islam, langit memiliki makna spiritual dan metafisik. Ini bisa merujuk pada tempat tinggal roh-roh atau dimensi rohaniah yang lebih tinggi. Dalam agama Islam, langit juga mengacu pada tingkatan-tingkatan surgawi. Dalam semua makna tersebut, langit sering diasosiasikan dengan sesuatu yang luas, misterius, dan spiritual. Arti bumi dan langit dalam Al-Quran. Bumi dalam bahasa Arab adalah al-ard, dan dalam beberapa kamus memiliki arti atau makna sebagai berikut. 1. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, dalam kamus ini, al-ard dijelaskan sebagai permukaan planet yang menjadi tempat manusia hidup. Ini mencakup segala jenis tanah, baik yang subur maupun tandus. Selain itu, dalam pengertian agama Islam, kata ini dapat merujuk pada bumi sebagai konsep fisik maupun metafisik, serta dalam konteks alam semesta. Kedua, dalam Al-Qomus Al-Muhit, kamus ini menjelaskan al-ard sebagai permukaan planet bumi. Ini juga merujuk pada segala jenis tanah, dataran, dan pegunungan. Dalam konteks agama, istilah ini digunakan untuk mengacu pada planet yang dihuni oleh manusia dan makhluk lainnya. Ketiga, Kamus Lengkap Al-Ma'ani. Dalam kamus ini, al-ard dijelaskan sebagai permukaan planet yang terdiri dari daratan dan lautan. Ini juga merujuk pada lapisan bumi di mana tanaman tumbuh dan kehidupan berkembang.
Dalam konteks agama, kata ini merujuk pada planet yang dihuni oleh manusia dan merupakan tempat di mana peradaban berkembang. Langit. Langit dalam bahasa Arab adalah as-sama, dan dalam beberapa kamus memiliki arti atau makna sebagai berikut. 1. Lisan Al-Arab, dalam kamus ini, as-sama dijelaskan sebagai ruang di atas kita yang meliputi langit dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet. Istilah ini mencakup semua yang terlihat di atas kita saat kita melihat ke atas. 2. Al-Qomus Al-Muhit, kamus ini menjelaskan as-sama sebagai langit atau udara yang meliputi permukaan bumi. Ini mencakup konsep fisik dari ruang di atas kita yang membentang hingga batas atmosfer. 3. Kamus Lengkap Al-Ma'ani, dalam kamus ini, as-sama dijelaskan sebagai langit atau ruang di atas permukaan bumi yang mencakup benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Istilah ini juga merujuk pada dimensi rohaniyah dan surgawi dalam konteks agama. Penciptaan bumi dan langit dari pandangan agama Islam. Kata bumi atau al-ard, berdasarkan beberapa informasi dari media internet, terdapat sekitar 400 kali, bisa lebih atau kurang, penyebutan dalam Al-Quran. Saat saya mencoba menghitungnya menggunakan aplikasi Al-Quran, ditemukan 380 kali dalam beberapa ayat. Mengenai kata langit atau as-sama berdasarkan beberapa informasi dari media internet, tercatat sekitar 310 kali penyebutan. Namun, saat saya menghitungnya, terdapat 302 kali yang tersebar dalam beberapa surat. Proses penciptaan langit dan bumi. Proses penciptaan langit dan bumi dijelaskan dalam beberapa ayat dari surat-surat dalam Al-Quran, di mana Allah secara eksplisit menyatakan penciptaan keduanya dalam 6 masa. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 4. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya, Al-Bidayah wa Nihayah, para ulama telah sepakat tentang proses penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, karena kata yaum secara harfiah berarti hari. Maksudnya, tidak ada perbedaan pendapat, misalnya ada yang berpendapat selama 4 atau 5 hari, semuanya sepakat bahwa lamanya proses ini adalah selama 6 hari. Namun, perbedaan pendapat muncul dalam interpretasi lamanya hari atau pengertian hari itu sendiri. Apakah lamanya seperti ukuran hari-hari kita sehari-hari manusia, atau ukuran hari-hari di akhirat, atau ukuran hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 47. بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, sebagai berikut. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Terdapat keterangan lain dalam surat yang lain yang menyatakan bahwa satu hari manusia setara dengan 50.000 tahun. Namun, pembahasan terkait hal ini akan dilakukan di bagian yang berbeda, yaitu pada bagian tentang relativitas dan kecepatan cahaya. Dari penjelasan-penjelasan ini, dapatlah disimpulkan bahwa maksud Allah menciptakan dalam 6 hari adalah 6 masa yang ukurannya mungkin berbeda dengan ukuran dari hari-hari manusia.
Muncul pertanyaan yang seringkali diajukan oleh orang-orang munafik atau ateis mengenai proses penciptaan ini. Mereka bertanya mengapa Allah, yang dikatakan memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan dapat menciptakan sesuatu hanya dengan firman kun, menciptakan langit dan bumi dalam waktu yang begitu lama. Mengapa tidak langsung tercipta secara instan? Jawabannya terletak pada rahmat dan kebijaksanaan Allah. Penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa bukanlah karena keterbatasannya, melainkan karena kasih sayangnya kepada manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Allah menciptakan sebuah sistem atau lingkungan di mana manusia memiliki kesempatan untuk melakukan proses dan rekayasa. Dalam hal ini, Allah menciptakan sesuatu yang manusia, dengan segala kekurangan dan kelebihan ilmu serta akalnya, dapat menguasai alam semesta ini. Penciptaan langit dan bumi oleh Allah bukan semata-mata penciptaan belaka, tetapi lebih dari itu, ia adalah penciptaan yang memungkinkan manusia untuk menguasai dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan umat manusia itu sendiri. Allah menetapkan hukum-hukum alam atau sunatullah, yang dapat direkayasa oleh manusia dengan penggunaan ilmu dan akalnya. Konsep ini sejalan dengan penjelasan Allah tentang penciptaan surga dan neraka, tempat di mana hukum-hukum alam berbeda dengan yang ada sekarang. Di akhirat, tidak ada penuaan atau kematian. Hanya keabadian yang ada, baik dalam surga maupun neraka. Keselamatan abadi tergantung pada pilihan manusia, apakah memilih kekal di surga atau di neraka. Dalam inti jawabannya, terkandung makna bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang lebih mendalam, yaitu memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjalankan perannya sebagai khalifah dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kepentingan kebaikan dan kemajuan umat manusia. وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Wallahu alam, bis-shawab.